Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan Selamat kepada adik-adik yang telah resmi menjadi murid SMA Negeri 4 Bekasi. Oh iya, apa kabar nih adik-adik? Semoga selama pandemi ini kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Rindi dan partner saya Ihsan. Kami berdua akan menemani adik-adik selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar SMA Negeri 4 Kota Bekasi. Nah, kalau kalian sudah resmi menjadi murid SMA Negeri 4 Bekasi, kalian harus tahu nih sejarah dari SMA Negeri 4 Bekasi. Sejarah SMA Negeri 4 Bekasi. Pada tahun ajaran 1988-1999, lokasi belajar masih berada di SMA Negeri 1 Bekasi sebagai sekolah induk. Barulah pada tahun 1951, SMA Negeri 4 Bekasi mulai dibangun di Perumahan Harapan Jaya, Bekasi Utara dan masih berdiri hingga saat ini. Nah, sudah tahu kan sejarah singkat SMA Negeri 4 Kota Bekasi? Lalu apa aja sih visi dari SMA Negeri 4 Kota Bekasi ini? Visi dari SMA Negeri 4 Kota Bekasi ini adalah religius, cerdas, kompetitif, dan berbudaya lingkungan. Religius artinya kalian tidak hanya pintar dalam akademik tetapi pintar juga dalam rohani. Cerdas artinya menjadikan murid SMA Negeri 4 Bekasi ini murid-murid yang cerdas. Setelah itu kompetitif, artinya murid-murid dapat bersaing secara sehat dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, berbudaya lingkungan, artinya menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 4 Bekasi ini yang dapat bertoleransi dan peduli terhadap lingkungannya. Nah, adik-adik juga harus tahu nih, siapa guru yang menjabat sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pembina OSIS SMA Negeri 4 Kota Bekasi. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Bekasi yaitu Ibu Hajah Sumartini MM, Wakil Kepala Sekolah Bidang Penelitian dan Pengembangan Pak Dr. Andes Rudi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Zaitun SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Mem Budi SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Trisani SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Pak Lili SPD, dan yang terakhir pembina OSIS SMA Negeri 4 Kota Bekasi yaitu Ibu Isteti SPD. Di SMA 4 Bekasi ini juga banyak tempat dan fasilitas yang bisa adik-adik gunakan loh. Kami akan jelaskan sedikit beserta fakta uniknya ya. Yang pertama, kelas. Di SMA 4 Bekasi ini ada 31 kelas yang masing-masing kelasnya terdapat proyektor dan CCTV. Selanjutnya ada lapangan. Nah, lapangan ini digunakan sebagai sarana olahraga untuk para murid SMA Negeri 4 Kota Bekasi. Nah, lapangan ini juga biasa digunakan untuk kegiatan sekolah lainnya seperti peningkatan iman dan takwa, kegiatan literasi, dan event-event besar sekolah lainnya. Lalu fakta unik dari lapangan ini adalah di pinggir lapangan ada halte tapi tidak ada busnya. Nah, halte ini biasanya digunakan para murid untuk bersantai. Selanjutnya ada ruang TU atau ruang tata usaha. Ruang tata usaha ini mengurusi segala administrasi siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Bekasi. Fakta uniknya, di dekat TU ini ada tempat pengisian tinta spidol loh. Di sana kalian bisa ngisi tinta spidol, jadi jangan bingung ya. Selanjutnya ada toilet. Nah, di SMA 4 ini ada 5 toilet yang tersebar di seluruh sudut gedung sekolah. Nah, selanjutnya ada ruang UKS. Di ruang UKS ini, jika kalian sakit, kalian harus izin dulu ke guru piket. Setelah itu, kalian bisa pergi ke ruang UKS dan meminta obat-obatan kepada kakak-kakak yang sedang bertugas. Sekolah pada umumnya, SMA 4 juga menyediakan kantin yang selalu siap sedia untuk mengisi perut teman-teman ketika sedang lapar ataupun haus. Nah, walaupun ukuran kantin ini tidak terlalu besar, tapi kantin ini selalu ramai dipenuhi murid-murid SMA 4 ketika waktu istirahat. Fakta uniknya, di kantin ini ada pendopo yang biasa digunakan oleh para murid SMA 4 untuk berkumpul sembari menikmati jajanan kantin. Selanjutnya ada laboratorium. Ada laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, dan komputer. Kita bisa memperluas pembelajaran dan bereksperimen dengan alat yang ada di laboratorium. Fakta uniknya, kadang laboratorium ini bisa jadi kelas kedua saat kelas kalian dipakai untuk hal-hal lain. Selanjutnya ada koperasi yang ada di samping kantin. Koperasi biasanya menjual berbagai peralatan dan kebutuhan sekolah adik-adik. Fakta uniknya, koperasi adalah satu-satunya tempat yang menjual air mineral di dalam gedung sekolah. Selanjutnya ada perpustakaan. Nah, di perpustakaan kalian bisa menemukan banyak jenis buku, mulai dari novel sampai buku pelajaran untuk memperluas ilmu kalian. Nah, kadang beberapa guru ada yang memberikan siswa-siswinya kesempatan untuk belajar di perpustakaan bersama-sama. Selanjutnya ada aula. Aula ini biasa digunakan saat mengadakan seminar, sosialisasi, dan event-event sekolah lainnya. Fakta uniknya, aula ini juga bisa berfungsi jadi kelas untuk tempat belajar adik-adik. Selanjutnya ada masjid. Selain digunakan untuk beribadah, masjid juga kita gunakan sebagai tempat mentoring. Fakta uniknya, di selasar masjid ini bisa kita jadikan tempat rapat loh kalau kalian gak dapet kelas. Selanjutnya ada gudang.
Gudang ini adalah tempat untuk menyimpan berbagai peralatan olahraga. Fakta uniknya, walaupun ukuran gudang yang kecil, tapi gudang ini sangat rapi loh. Lalu, kita punya pupuk kompos. Kita menjual dan memproduksi pupuk kompos kita sendiri. Pupuk kompos yang kita produksi, kita gunakan untuk memupuk tanaman di sekeliling SMA Negeri 4 Bekasi ini. Dan yang terakhir ada bank sampah. SMA 4 adalah sekolah yang sangat memperhatikan masalah kebersihan. Oleh karena itu, seluruh sampah yang berada di dalam lingkungan sekolah akan dikumpulkan di satu tempat yang kita sebut bank sampah. Nah, fakta uniknya, sebagian sampah di SMA Negeri 4 ada yang dikumpulkan oleh para murid yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan ekobrik. Nah, setelah jadi, ekobrik ini akan dipakai untuk hiasan sekolah. Kreatif kan? Untuk adik-adik yang suka berorganisasi, kalian bisa nih join ke forum dan ekskul yang ada di SMA 4 ini. Nah, untuk forum di SMA 4 itu ada 2. Yang pertama FOSMA atau Forum Silaturahmi Remaja Masjid Al-A'raf. Yang kedua ada Rohkris SMA 4 Bekasi. Nah, selanjutnya ada ekskul wajib. Kalian bisa pilih salah satu dari ekskul wajib yang ada di SMA Negeri 4 Bekasi ini. Ada aspirasi, Saitos, Sanggar Ketupat, Sincan, Pualam, IOC, dan KKR. Nah, untuk ekskul non wajib itu ada ESC atau Embassy Sport Club, yaitu kumpulan ekskul di bidang olahraga seperti futsal, voli, basket, bulu tangkis, tenis meja, dan silat. Terus ekskul non wajib juga ada yang namanya POSIS atau Polisi Siswa. Nah, adik-adik, setelah ini Kanashwa dan Kabilat akan bacain peraturan sekolah nih. Simak baik-baik ya. Di SMA Negeri 4 Kota Bekasi, ada beberapa peraturan yang harus kalian taati. Di antaranya, siswa dan siswi baju dilarang ketat atau dikecilkan. Untuk putra, celana dilarang dikecilkan atau diketatkan juga. Untuk putri, rok wajib span belah tengah tapi tidak boleh membentuk lekuk tubuh. Untuk putri muslim, rok panjangnya di bawah mata kaki. Dan untuk putri non-muslim, rok panjangnya di bawah lutut. Untuk kaos kaki, panjangnya 10 cm di atas mata kaki. Untuk sepatu harus berwarna hitam, begitu pula dengan tali sepatunya. Dan untuk putra, rambut harus rapi. Untuk putri non-muslim, rambut wajib dikuncir kuda. Dan untuk putri muslim, wajib berkerudung dan tidak boleh terlihat rambutnya. Itu adalah peraturan yang ada di SMA Negeri 4 Kota Bekasi ini. Selain peraturan, ada juga budaya yang harus kalian terapkan, yaitu 5S1I. Di antaranya adalah Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan juga ikhlas. Keenam itu adalah budaya yang harus kalian terapkan apabila di SMA Negeri 4 Kota Bekasi ini, apabila kalian bertemu dengan guru, kakak kelas, dan juga teman sebaya kalian. Wah, ternyata udah hampir habis nih adik-adik waktunya. Cukup sekian ya pembahasan seputar SMA Negeri 4 Kota Bekasi ini. Nah, kalau kalian masih ingin bertanya-tanya seputar SMA Negeri 4 Kota Bekasi, jangan lupa kepoin ya Instagramnya @osisman4bekasi. Sampai ketemu di sekolah. Dadah!